gelap sering banget bikin kita merinding, bulu kuduk langsung berdiri. Padahal, kalau lampu dinyalain, nggak ada apa-apa di sana. Tapi kenapa begitu banyak orang yang takut sama gelap? Ternyata, ini bukan cuma perasaan iseng loh, ada penjelasan ilmiahnya. Yuk, kita kupas tuntas 7 fakta unik tentang rasa takut terhadap kegelapan yang juga dikenal sebagai nyktofobia. Pertama, ini semua berawal dari keterbatasan mata kita. Manusia adalah makhluk visual. Kita sangat mengandalkan penglihatan untuk memahami dunia di sekitar kita. Saat gelap gulita, mata kita kehilangan kemampuan utamanya untuk mengenali lingkungan. Bayangin aja, kamu lagi jalan di tempat asing, terus tiba-tiba semua lampu mati. Pasti bingung kan? Nah, otak kita juga merasakan hal yang sama. Ketika informasi visual yang masuk sangat minim, otak jadi kewalahan dan gak bisa memproses apa yang sedang terjadi. Inilah yang memicu sinyal bahaya dan akhirnya menimbulkan rasa cemas atau was-was. Kita jadi nggak tahu harus melangkah kemana, apa yang ada di depan, di samping, atau di belakang kita. Ketidakpastian inilah yang menjadi pemicu awal dari rasa takut. Kedua, ada satu bagian kecil di otak kita yang namanya amigdala. Anggap saja amigdala ini sebagai pusat alarm tubuh. Fungsinya adalah memproses emosi, terutama rasa takut. Saat kita berada dalam kegelapan, amigdala ini langsung aktif dan bereaksi. Dia mengirim sinyal ke seluruh tubuh untuk waspada, seolah-olah ada bahaya nyata yang sedang mengintai di setiap sudut ruangan. Jantung jadi berdebar lebih kencang, napas jadi lebih cepat, dan otot-otot menegang. Tubuh kita secara otomatis masuk ke mode lawan atau lari fight or flight, mempersiapkan diri untuk menghadapi ancaman yang sebenarnya mungkin nggak ada. Jadi, perasaan nggak nyaman saat gelap itu adalah reaksi biologis yang nyata, bukan cuma imajinasi. Fakta ketiga membawa kita jauh ke masa lalu, ke zaman nenek moyang kita. Coba bayangkan, kehidupan ribuan tahun yang lalu. Mereka hidup di alam liar, tanpa listrik, tanpa pintu baja. Malam hari adalah waktu yang paling berbahaya. Saat itulah para predator, seperti singa atau harimau purba, keluar untuk berburu. Bagi manusia purba, kegelapan adalah penanda datangnya bahaya. Mereka yang lebih waspada dan takut pada gelap cenderung lebih hati-hati, mencari tempat berlindung, dan akhirnya punya peluang lebih besar untuk bertahan hidup dan meneruskan keturunan. Jadi, rasa takut gelap yang kita rasakan sekarang bisa jadi adalah warisan evolusi, sebuah insting bertahan hidup yang tertanam kuat dalam DNA kita selama ribuan generasi. Selanjutnya, yang keempat, adalah soal ketidakpastian yang memicu imajinasi liar. Saat gelap, kita nggak bisa melihat dengan jelas. Sebuah gantungan baju bisa terlihat seperti sosok aneh, atau tirai yang tertiup angin bisa tampak seperti ada yang bergerak. Otak kita punya kecenderungan untuk mengisi kekosongan informasi. Karena nggak ada data visual yang jelas, otak mulai berkreasi dan menciptakan skenarionya sendiri. Sayangnya, karena insting waspada kita tadi, imajinasi yang muncul seringkali yang menakutkan. Mulai dari monster di bawah tempat tidur, hantu di pojok ruangan, sampai suara-suara aneh yang sebenarnya cuma tikus lewat. Kegelapan menjadi panggung sempurna bagi imajinasi kita untuk memainkan film horornya sendiri. Kelima, rasa takut ini seringkali sudah dialami sejak kita kecil. Banyak banget anak-anak yang takut gelap
Dan ini sebenarnya adalah bagian yang normal dari perkembangan mereka. Anak kecil masih dalam tahap belajar membedakan mana yang nyata dan mana yang hanya bayangan atau imajinasi. Dunia bagi mereka masih penuh dengan hal-hal magis dan misterius. Namun, bagi sebagian orang, rasa takut ini nggak hilang. Seiring bertambahnya usia, mungkin karena nggak pernah benar-benar dihadapi atau karena ada faktor lain yang memperkuatnya, sehingga rasa takut itu terus terbawa hingga dewasa. Jadi kalau kamu masih suka minta ditemenin pas mati lampu, kamu nggak sendirian kok. Fakta keenam menghubungkan kegelapan dengan tidur dan mimpi. Secara alami, gelap itu identik dengan waktu tidur. Nah, saat kita tidur, kita berada dalam kondisi paling rentan. Kita nggak sadar, nggak bisa mengontrol lingkungan sekitar, dan nggak bisa langsung bereaksi jika ada bahaya. Otak kita secara tidak sadar mengasosiasikan kegelapan dengan keadaan rentan ini. Itu sebabnya berada di dalam kegelapan saat kita masih terjaga bisa memicu perasaan tidak aman. Seolah-olah otak kita berkata, "Hei, ini gelap, waktunya nggak berdaya. Hati-hati." Perasaan ini membuat kita jadi sulit rileks, meskipun kita tahu kita aman di dalam kamar sendiri. Dan yang terakhir, atau yang ketujuh, rasa takut ini sangat dipengaruhi oleh pengalaman pribadi. Jika seseorang pernah punya trauma atau pengalaman buruk yang terjadi di tempat gelap, rasa takutnya bisa menjadi jauh lebih kuat. Misalnya, pernah nggak sengaja terkunci di gudang yang gelap waktu kecil? Atau pernah menonton film horor yang sangat menakutkan, lalu lampu tiba-tiba padam? Pengalaman seperti ini menciptakan hubungan emosional yang kuat antara gelap dan rasa sakit atau teror. Bahkan cerita-cerita seram dari teman atau keluarga tentang kejadian di malam hari bisa ikut menanamkan benih ketakutan yang terus tumbuh hingga kita dewasa. Jadi, setelah kita tahu semua ini, jelaskan kalau takut gelap itu bukan sekadar hal yang kekanak-kanokan atau cengeng. Ada alasan biologis, psikologis, dan bahkan evolusi yang sangat kuat di baliknya. Ini adalah respons alami tubuh kita terhadap ketidakpastian dan potensi bahaya. Tapi, penting juga untuk diingat bahwa kegelapan itu nggak selamanya buruk. Gelap justru sangat penting untuk kesehatan tubuh kita. Kegelapan membantu tubuh memproduksi melatonin, hormon yang membuat kita tidur nyenyak. Tidur yang berkualitas sangat penting untuk memulihkan energi, memperbaiki sel-sel tubuh, dan menjaga kesehatan mental. Jadi, lain kali saat lampu padam atau kamu mau tidur, coba tarik napas dalam-dalam dan tenang. Ingat semua alasan tadi, tapi sadari juga bahwa kamu aman. Mungkin gelap hanya ingin mengingatkan kita untuk beristirahat sejenak dari hiruk-pikuk dunia.